Gugun, Gugun, Aris Papua, Aris Papua, Parudiana. Parudiana. Kalau Gugun ngapain? Nyetrum, balsem, mukul, injak-injak, Kalau Aris Papua, sama, mukulin. emang pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, mukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua, Ya sama, mukulin. itu setiap hari, Enggak, sore aja itu sampai jam 12. setiap sore. Enggak, sorenya aja pas kena, dari jam setengah 5 sampai jam 12. Habis jam 11 kita pindah, mau masuk ke penjaraan, yang jaga penjaraan. Terus apa Ya. yang terjadi lagi? Jadi dipukulin lagi sama yang penjaga tahanan lo. Kalau yang buat tahanan enggak, baik semua. Penjaganya aja yang pakai gembok. Itu melihat semuanya dari yang semua yang tertangkap itu saling melihat disiksanya. Saling melihat depan-depanan. Itu merubung bareng, itu hubungan. Kalau yang lihat Sakatata, apa yang Ya sama, dipukulin. Sama kayak kita kayak gini langsung dipukulin. yang terparah siapa? Eko, Hadi, Eka, saya, Jaya. Guys, jadi inilah kesaksiannya di mana dia menceritakan bahwasanya Ibtu Rudiana dan Gugun serta Aris Papua melakukan pemukulan dan penyiksaan dalam penjara guys. Bahkan hampir setiap hari di waktu sore ketiga orang tersebut memukul dan menyiksa terpidana yang dikatakan merupakan pelaku pembunuhan vina Cirebon. Rudiana, jika si Eki yang kamu sebut-sebut udah meninggal, tolong dong keluarkan surat kematian kakak, ya kan? Kalau memang Eki itu memang benar-benar ada yang namanya Eki. Biar ini kita masyarakat berjuang loh untuk anakmu, ya kan? Untuk almarhum Vina, almarhum Eki, nggak tahu itu almarhum atau apa juga nggak tahu. Masalahnya kita nggak tahu foto-fotonya Eki itu yang mana, ininya yang mana. Kalau foto-fotonya Vina jelas orangnya ada. Cuma foto-fotonya Eki, kalau yang di sosial media itu editan semua. Itu memang foto-fotonya si Bambang. Ya kan? Kalau memang Eki, anakmu itu udah meninggal, ya kan? Setelah kasus meninggalnya Vina, kamu memenjarakan orang-orang itu, kamu naik pangkat loh. Setelah rekayasa yang kamu lakukan semuanya itu, kamu naik pangkat loh. Hah? Si Gugun naik pangkat, si Aziz naik pangkat. Semua penyidik-penyidik tuh naik pangkat. Setelah berhasil merekayasa. Kalau memang si Eki itu masih ada meninggal, tunjukkan ini loh foto anak saya. Ini loh ini. Jangan yang editan yang kamu keluarin. Foto orang lain kamu edit kemana-mana, nggak jelas, ya kan? Buktikan, oh ya si Eki ini pernah sekolah di sini, begitu. Dicari fakta, mentelusurin Eki sekolahnya pernah di mana, nggak ada jejaknya. Salam waras. Guys, jadi warganet ini meminta kepada Ibtu Rudiana kalau memang Eki itu meninggal, mana? Coba lihatkan surat kematiannya. Karena sampai saat ini juga belum jelas tentang kematian Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Kalau Vina Cirebon sudah jelas meninggal dan juga banyak saksi yang melihat seperti itu. Apa bukti yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga 10 orang inilah pelakunya yang kemudian dibawa ke Polres? Jadi begini, itu adalah pendalaman daripada proses penyidikan. Dan keterangan-keterangan itu dari mulut terpidana sendiri. Siapa-siapa teman dia dan lain-lainnya. Pak Rudiana itu tidak kenal dengan mereka. Akan tetapi di dalam proses penyidikan itu terungkap. Dan Pak Rudiana dulu melaporkan itu penganiayaan dan pengeroyokan. Dan kenapa pembunuhan berencana?
itu atas petunjuk dan penelitian daripada jaksa penuntut umum atas peristiwa yang mereka lakukan. Tapi yang ingin juga saya konfirmasi dari Anda yang tentu sudah berbicara dengan klien Anda adalah bahwa 8 orang ini diyakini sebagai pelaku pertama-tama karena ada informasi dari Aib dan Dede yang mengaku melihat jelas pelakunya. dong, Itu ya pertama ya. Iya. Oke, baru kemudian ditemui oleh Ibtu Rudiana dan ditanyakan dan mereka mengaku. Iya. Mengaku baru dibawa ke Polres. Iya. Di situ ada juga keterangan bahwa anak buah Ibtu Rudiana ada 2 orang. Ini saya baca di putusan ya, bahwa mengamankan CCTV, mengambil CCTV, tapi belum membukanya. Artinya ada proses pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Pengumpulan alat bukti kan sudah jelas, ada orang yang sudah meninggal dunia, ada sepeda motor, itu sudah 2 bukti permulaan yang cukup, ada keterangan saksi, helm juga tidak hancur. Jadi mau bukti apa lagi gitu loh. Tinggal nanti setelah bukti permulaan ini ada, penyidik yang mendalami itu. Sekarang ini kemudian ketika Dedek membantah itu, kemudian Liga Akbar membantah itu, tersisa hanya keterangan Aib begitu ya, yang dari yang 3 orang yang saksi melihat ini. Jadi ada lagi yang lain? Ada lagi, tapi itu kita rahasiakan nama-namanya karena kita nggak mau di-framing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau ditunggangi oleh politisi-politisi. Ya guys, jadi inilah pengacara dari Ibtu Rudiana. Banyak sekali warganet yang tidak setuju dan malah marah kepada pengacara tersebut. Di sini videonya diberikan caption, inilah sosok pengacara yang amat sangat perlu ditanyakan kredibilitasnya. Kalau di Indonesia dipenuhi pengacara seperti ini, bisa hancur negeri ini katanya. Pengacara yang model kayak gini sekolahnya di mana ya? Dalam kasus Vina Cirebon di sini dicantumkan kronologisnya berikut, bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Ibtu Rudiana, Bribka Gugun dan Brigadir Andi Syafruddin melakukan pengamanan terhadap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia, yaitu Saudara Eko, terdakwa Sudirman, terdakwa Supriyanto, Hadi, Jaya, terdakwa Eka, Saudara Saka, dan Saudara Aldi. Hanya Saudara Aldi yang tidak ikut melakukan pengeroyokan sehingga dibebaskan. Kata seperti itu. Ada yang paling menarik dalam jumpa pers tersebut. Pertanyaan dari seorang yang namanya pengacara. Pertama, ya. Saya tukaran HP jam 14 ya, jam 14.00 tukaran HP sama AF ya. Lalu jam 16 AF langsung telepon, ya Pak, orang-orang tersebut yang akan ditangkap itu lagi kumpul-kumpul di SMP 11. Wah, keren kali bro, ya. Lalu dibawalah semuanya baik-baik, diajak bicara baik-baik, dibawalah ke kantor. Dalam 15 menit ya mereka langsung mengaku mereka adalah pelakunya. Keren kali bro, ya keren kali ini ya. Hebat ini Tuan Takur satu ini ya, hebat cara menangkapnya bro, ya. Pak, kalau begitu Pak, bagaimana seandainya Bapak itu ditukar tugasnya untuk menangkap para koruptor yang ada di Indonesia yang gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun, kemudian dana bansos, dana pemilu, kemudian dana yang namanya korupsi timah ya, itu Pak. Kira-kira Bapak ya, kalau langsung tukaran HP sama AF Rudiansa ya Bapak, untuk menangkap para koruptor itu langsung diciduk semua ya, AF suruh telepon, kemudian para koruptor itu langsung tertangkap semua. Dalam waktu 15 menit mereka langsung mengaku. Hebat Pak, ya berjuta penghargaan akan diberikan ke Bapak. Ya guys, jadi inilah tanggapan dari Ibu Widya terhadap Marliana yang juga merupakan kakak dari almarhum Vina yang sekarang juga sempat dicurigai karena baru-baru ini juga tidak muncul kembali dan banyak sekali dikawal oleh pengacara hebat dan orang-orang yang bisa membungkam kasus ini, sehingga sekarang kakak dari Vina ini tidak muncul lagi ke publik guys. Ada apa sebenarnya? Sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi Polda Metro Jaya itu menjerat tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sebenarnya ini cukup lucu karena pasal 28 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tidak ada. Yang ada itu pasal 27 ayat 3.
Pasal 28 itu hanya ada sampai 2 ayat. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Karena kalau kita baca pasal 28 ayat 3 itu tidak ada. Masa sekelas Polda Metro Jaya tidak memperhatikan pasal apa yang mau disematkannya sama terduga ataupun sama terlapor. Aduh, ini kacau ini. Bahkan lagi yang lebih lucunya, junto pasal 45 ayat 3. Yang lebih tepat, yang mana dinyatakan pencemaran nama baik, itu pasal 45 ayat 1. Cukup heran kita, cukup kaget kita dengan setingkat Polda Metro Jaya, tapi salah dalam menerapkan pasal. Pasal 45 ayat 3 juga tidak tepat kalau disematkan. Karena kalau kita baca pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dia merujuknya ke pasal 29, bukan ke pasal 28 ayat 3. Jadi sudah amburadul ini penerapan pasalnya. Jadi mohonlah itu diliput oleh media nasional, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan sarjana-sarjana hukum, ahli-ahli hukum itu melihat sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor. Kacau kita. Ya guys, jadi warga ini mengkritik Polda Jabar yang salah untuk menyampaikan pasal dalam pelaporan Kang Deddy Mulyadi, di mana pasal 28 itu hanya ada 2 pasal. Guys, setelah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.